Gak buat Thank you, teman-teman Pak Arianto. semua. Ya Bapak Erwan yang udah hostingan baik juga, Pak Jeffrey, semua teman-teman saya lihat ada Ko Ayung juga. Ya ada Bro David di Melbourne, ada juga teman-teman muda semuanya. Thank you semuanya, thank you buat kesempatan hari ini bisa ketemu di Zoom. Nanti akhir bulan kita akan ketemu gak cuma di Zoom ya, nggak cuma Ada online teman nanti. kita Wendy, bro. Kita ada juga Wendy ini, Wendy saudara saya, Yeah. Wendy Anton. Ya, baik semua, thank you so much ya, Pak Hari juga, Chris, saya lihat ada ada Bro Nahon, ada Tatang ya, Pak Yeah. Arto, Andrew, Andreas, Andi, ya, semua yang hadir, thank you so much. Kalau hari ini kita ketemu online, ya kalau malam kita pasti ketemu offline, khususnya yang di Melbourne sama di Sydney ya, nanti kita ketemu. Baik, thank you banget buat hari ini. Teman-teman semua, bapak-bapak, hari ini izinkan saya untuk saya bagiin sedikit firman. Biasanya saya lebih ke bisnis, tapi hari ini saya pengen bagiin firman. Saya mau ajarkan ini doa, saya mau ajak kita untuk lihat satu ayat di Mazmur 37 ayat 5. Kalau teman-teman bisa buka, bapak-bapak bisa buka di Mazmur 37 ayat 5. Saya akan bacakan begini. Oke, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak dan Amin. Tuhan akan bertindak. Amin, amin. Bapak-bapak, teman-teman semua, kalau kita baca ayat ini ada 3 penggalan, tapi yang paling kita suka dari 3 penggalan ini adalah Tuhan akan bertindak. Sekali lagi, Tuhan akan bertindak. Saya percaya kalau Tuhan janji sama kita, pasti dia penuhi. Amin. Kalau Tuhan bilang dia akan bertindak, dia pasti bertindak. Nah, kalau Tuhan bertindak, ya saya yakin yang sakit sembuh, ya yang susah dihiburkan. Ya, kalau Tuhan bertindak, yang punya masalah pasti ada solusinya. Masalah bisnis, keluarga. Kalau Tuhan bertindak, chapter yang lagi lesu pasti dibangkitkan. Kalau Amin. Tuhan bertindak, ya yang kurang ganteng pasti jadi ganteng, ya. Yang muda makin muda, ya. Jadi kalau Tuhan bertindak, yang jomblo men pasti punya pasangan. Ya, di sini saya lihat nggak ada jomblo ya. Kalau Tuhan bertindak, saya yakin, ya. Kalau Tuhan bertindak, yang nggak punya anak, ya. Kalau Tuhan bertindak, pasti ada kegerakan, ada breakthrough buat setiap hidup kita. Nah, teman-teman, bapak-bapak, yang paling kita suka adalah Tuhan akan bertindak. Dan saya yakin Tuhan pasti bertindak buat kita, bareng-bareng dengan kita. Nah, tapi ada bagian Tuhan, ada bagiannya kita. Amin. Nah, ada versi bahasa Indonesia masa kini bilang gini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolongmu. Teman-teman, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian kita apa sih? Saya mau ambil yang paling depan. Bagian kita adalah kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Sekali lagi, bagian kita adalah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi yang saya mau ambil adalah versi bahasa Inggrisnya. Nah, kalau teman-teman, saya yakin lah teman-teman di INJ pasti pakainya, pasti saya yakin pasti bacanya pakai King James atau mungkin pakai pakai yang lain. Nah, dikatakan begini bahwa saya membacakan dari versi bahasa Inggrisnya di King James atau New King James dikatakan begini. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Artinya, komitmenkanlah hidup kita sama Tuhan, percayalah sama Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan mimpi, visi yang taruh Tuhan buat kita. Atau Tuhan akan meluruskan kita. Atau Tuhan akan membawa kita melewati semua masalah kita. Membawa kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, yang paling belakang tadi saya udah bilang, ini yang kita suka. Tapi ada bagian depan, ini yang menjadi bagian kita. Yaitu commit your way to the Lord. Komitmenkan jalan kita sama Tuhan. NET bilang gini, commit your future to the Lord. Jadi hari ini saya mau bicara satu kata yang penting buat kita adalah namanya komitmen. Sekali lagi, komitmen. Komitmenkanlah jalan kita sama Tuhan. Ini bagian kita. Komitmenkanlah masa depan kita sama Tuhan. Ini bagian kita. Nah, saya lihat di sini terutama bapak-bapak INJ ini orang-orang yang komitmennya luar biasa. Ya, nggak mudah buat kita semua di tengah-tengah kesibukan, kita masih bisa kumpul doa sama-sama. Saya lihat ini komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Tapi hari ini saya lihat, nah Tuhan mau ngapain sih? Tuhan mau ngajak kita nggak cuma komitmen, tapi komitmen yang lebih lagi. Nah, bapak-bapak, teman-teman semua, izinkan saya untuk saya share dikit, komitmen itu apa sih? Sekali lagi, komitmen itu apa sih? Nah,
Ada 3 arti yang saya akan share dengan cepat. Komitmen itu apa sih? Ini bagian kita. Komitmenkan waktu kita, masa depan kita, jalan kita sama Tuhan. Nah, komitmen saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan begini, komitmen adalah perjanjian atau ikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi komitmen itu nggak cuma sekedar sebuah janji, tapi sebuah ikatan, sebuah janji yang ditindaklanjuti dengan tindakan atau perbuatan. Dikatakan adalah ikatan, perjanjian untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang gak kalah keren, yang saya suka sekali seorang pengarang buku namanya Kenneth Blanchard, dia ngomong gini, dia tulis begini, dia bilang ada perbedaan yang sangat besar antara komitmen dan minat. Ya, kalau kita berminat melakukan sesuatu, kita hanya mengerjakannya ketika situasi kondisi mengizinkan. Tetapi ketika kita berkomitmen melakukan sesuatu, kita akan terus mengerjakannya, kita akan terus maju apapun situasi kondisinya sampai tujuan kita, mimpi kita, visi kita tercapai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini nggak kalah keren, seorang pengusaha dari Amerika, pengusaha wanita. Dia Jill Kane ngomong gini, komitmen is the glue that bonds you to your goals. Jadi komitmen itu seperti lem yang melekatkan kita dengan tujuan kita. Nah, teman-teman, saya yakin bahwa tanpa komitmen, tujuan kita mustahil untuk kita capai. Jadi saya lihat di depan saya ini ada aqua. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi ya kalau tanpa komitmen ini, kalau nggak ada lem ini tisunya nggak bisa nempel. Tapi kalau ada lem, saya yakin ya kalau ada lem ya dia bisa nempel, teman-teman. Jadi saya yakin bahwa komitmen ini penting sekali supaya tujuan Tuhan, target Tuhan, visi Tuhan bisa taruh buat kita. Nah, teman-teman, saya yakin begini Bapak-bapak, bahwa setiap kita pasti memulai sesuatu, ya. Setiap kita memulai chapter kita, memulai mungkin bisnis kita, memulai pelayanan kita, ya, memulai hubungan kita, ataupun memulai rumah tangga kita. Apapun alasan kita memulai sesuatu, ya. Ya kayak atau memulai toko kita, apapun alasannya. Saya yakin kalau kita kepengen ujungnya baik, ujungnya berhasil, pasti butuh namanya komitmen, ya. Pasti butuh namanya komitmen. Jadi saya yakin kalau kita nggak punya komitmen, apapun alasan kita, memulai kayak contohnya ada Firep kita. Dulu dia belum kenal Tuhan, jadi dia waktu SMA lulus dia terpaksa menikah. Kenapa? Karena udah terlanjur hamil pacarnya dia. Jadi dia dipaksa untuk menikah. Atau juga ada teman saya, dia sekolah kedokteran, ketika dia lagi kuliah kedokteran di luar, lagi kuliah kedokteran, tiba-tiba papanya meninggal. Dia nggak mau jadi pengusaha, tapi dia dipaksa. Papanya buka toko, dia mesti pulang untuk ngambil tokonya, ya. Atau ada juga orang yang benar-benar dia kepengen banget mungkin jadi jadi pengajar, jadi guru, tapi apapun alasan kita, teman-teman, kalau kita mau berhasil di setiap bidang kita, apapun itu, terpaksa, dipaksa, ataupun kita sukarela, kalau kita mau berhasil mencapai tujuan kita, goal kita, atau pelayanan kita, dalam pelayanan kita, saya yakin kita butuh namanya komitmen. Sekali lagi kita butuh namanya komitmen. Nah, hari ini saya mau ke intinya, ada satu poin yang penting yang saya mau share buat kita, khususnya buat bapak-bapak, teman-teman semua, termasuk buat saya, adalah apa sih yang mesti kita komitmenkan khususnya di hari-hari ini. Nah, satu hal yang saya lihat yang sangat penting, khususnya juga buat anak-anak muda, adalah apa sih yang mesti kita komitmenkan atau yang mesti kita rekomitmen lebih lagi di hari-hari ini. Yang saya lihat yang paling penting adalah saya mau ajak kita untuk apa sih, untuk kita komitmen untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Waktu tahun 2007-2008 ketika saya masuk pertama kali ke FGB MFI. Kenapa saya bisa masuk ke FGB MFI? Pastinya diajak orang pasti. Tapi alasan kenapa saya masuk, karena saya lagi punya begitu banyak masalah, khususnya di bisnis. Utang yang berat, dikejar sama debt collector, sama lawyer. Nah, kenapa saya bisa jatuh ke dalam utang piutang begitu besar? Karena waktu itu saya pikir saya nggak butuh Tuhan. Ya, saya pintar, saya masih muda. Tapi ketika saya masuk FGB, saya bertobat sungguh, saya bertahu, wah, ternyata saya butuh Tuhan. Saya sungguh-sungguh mesti ngandelin Tuhan. Teman-teman, bapak-bapak, saya mau ajak kita untuk yang pertama adalah hari ini saya mau ajak kita, setiap kita, ayo, situasi kondisi sekarang makin nggak sepertinya nggak
nggak bisa kita prediksi. Tapi yang paling penting saya mau ajak kita untuk ayo sama-sama kita komitmen untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Atau bahasanya adalah fully rely on God. Sekali lagi, fully rely on God. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, kalau teman-teman atau Bapak bisa baca, dikatakan semua kita tahu, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Teman-teman, bapak-bapak, saya yakin bahwa hari-hari ini Tuhan kepengen kita jadi orang yang apa? Ya apapun kondisinya, kita terus menghasilkan buah. Kita terus jadi berkat, jadi impact buat kota, bahkan buat bangsa, bahkan buat bangsa-bangsa. Dan caranya yang paling mesti kita lakukan adalah kita komitmen untuk kita sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh berpegang sama Tuhan. Dan nggak cuma sekedar kita mengandalkan Tuhan, tapi ada kata yang sangat gak kalah penting adalah sepenuhnya. Artinya kita 100%, 100%. Ya, kata sepenuhnya ini keren sekali teman-teman, Bapak-bapak. Kalau kita lihat di Alkitab begitu banyak kata 100%. Contohnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata sepenuhnya, seluruh, semua, segenap itu adalah 100%. Jadi saya mau ajak setiap kita, termasuk saya, ayo kita sungguh-sungguh, kita 100% sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin hari ini, saya yakin orang yang mengandalkan Tuhan pasti, ya pasti punya banyak tanda. Tanda pertama pasti kita berdoa. Ya hari ini kita berdoa sungguh-sungguh. Ya kita doa sama-sama. Pasti baca firman. Pasti punya hubungan sama Tuhan. Teman-teman, saya mau cerita sebuah kisah yang saya suka sekali di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Teman-teman, Bapak-bapak, kalau nanti ada waktu boleh baca. Tapi saya mau ceritain tentang kisah ini di 2 Samuel 5 ayat 17. Ya, ini kisah adalah ketika Daud di ayat 17 dikatakan bahwa dimulai ketika Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Teman-teman, nah ketika orang Filistin mendengar Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, Alkitab bilang bahwa orang Filistin maju untuk berperang dengan Daud di sebuah lembah namanya lembah Refaim. Ya, teman-teman, bapak-bapak mesti tahu bahwa ketika orang Filistin, bahwa Daud menjadi raja atas Israel itu umurnya kurang lebih 37-38 tahun, masih muda banget. Dan Daud diurapi jadi raja itu 2 kali. Pertama kali ketika di umur 30 tahun untuk jadi raja buat Yehuda. Nah, umur 37-38 dia diurapi jadi raja untuk seluruh Israel. Nah, kalau kita baca di 2 Samuel 5 ayat 17-25 ini keren sekali dikatakan bahwa ketika Daud diurapi jadi raja, orang Filistin dengar, apa yang orang Filistin lakukan? Mereka maju di lembah Refaim dan mereka mau perang sama Daud. Dan ketika Daud dengar bahwa ada bangsa Filistin yang maju mau perang sama dia, apa yang Daud lakukan? Kalau kita baca di situ dikatakan bahwa ketika Daud dengar bahwa orang Filistin datang, yang dia lakuin adalah dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju ke lembah Refaim untuk berperang dengan bangsa Filistin? Tuhan jawab sama Daud, majulah, aku akan menyerahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Daud maju dan menang. Dan yang kedua kali, nggak lama lagi orang Filistin itu kalah dan mereka balik lagi, perang lagi sama Daud di tempat yang sama di lembah Refaim. Nah ini yang keren lagi di Daud. Daud tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju untuk berperang dengan bangsa Filistin? Tuhan kali ini bilang sama Daud, kali ini jangan maju, tapi buatlah gerakan melingkar ke belakang pohon-pohon kertau. Ketika engkau mendengar suara derat langkah dari puncak pohon-pohon kertau, majulah, aku menyerahkan bangsa ini ke dalam tanganmu. Teman-teman, saya yakin bahwa Tuhan kita ini kreatif banget. Tuhan itu punya banyak cara untuk nolong Daud, untuk nolong kita. Tapi yang saya mau fokuskan adalah Daud. Teman-teman, bapak-bapak mesti tahu bahwa Daud ini adalah orang yang sangat ngandalin Tuhan. Ya, apapun yang dia kerjakan, kalau kita lihat, dia setiap kali dia perang, 100 kali perang, 100 kali menang. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang sungguh-sungguh ngandalin Tuhan. Ya, kalau kita lihat, teman-teman kalau lihat bahwa Daud ini perang sama Filistin udah lama bang, sejak dia umur 16 tahun. Kalau kita tahu, dia pertama kali udah perang ketemu Goliat. Dan berarti udah 20 tahun lebih, Daud itu udah biasa perang sama Filistin. Ya, kalau kayak saya orang IT, jadi kalau saya ngomongin IT saya udah hafal banget.
Ya, atau orang di Tanah Abang, orang kain. Udah 20 tahun lebih bisnis kain, udah hafal, udah ngerti. Tapi saya mau garis bawahi begini, bahwa meskipun Daud udah 20 tahun lebih perang menghadapi Filistin, tapi apa yang dia lakukan? Dia masih tanya sama Tuhan. Dia masih berpegang sama Tuhan. Dia masih ngandalin Tuhan. Ini pertanyaan juga buat setiap kita dan buat saya. Apakah hari ini kita masih pegang sama Tuhan? Kita masih mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, teman-teman, saya yakin bahwa, dan kalau kita bisa lakukan seperti Daud, maka saya yakin bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Teman-teman, Bapak-bapak, kenapa Tuhan bisa kita andalkan dalam hidup kita? Nah, ada dua alasan sebagai penutup buat pada malam hari ini, ada dua alasan kenapa kita bisa andalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mau dan mampu nolong kita. Sekali lagi, karena Tuhan adalah Tuhan yang mau dan mampu nolong kita. Tuhan adalah Tuhan yang mampu dan mau menolong kita. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu cerita tentang 3 anak saya. Nah, ini akan jadi penutup buat sharing saya pada hari ini. Saya punya 3 anak. Saya mau cerita soal mampu dan mau dan mampu. Jadi kalau saya pulang kantor, saya kadang-kadang bawa 2 laptop. Teman-teman tahu bahwa kalau saya bawa laptop 2 biji, itu pasti berat sekali. Nah, saya punya 3 anak. Yang pertama itu kelas SMA, yang cewek, yang kedua SMP, cowok, badannya udah gede, udah segede saya. Yang ketiga, ini masih SD, masih kecil. Nah, jadi kalau saya pulang, saya buka pintu mobil saya, terus saya mulai jalan. Nah, kamar saya itu sekarang di lantai 3. Ya. Jadi ketika saya pulang, teman-teman bisa kebayang bahwa anak saya yang kecil itu, waktu saya bawa laptop, dia kepengen banget bantu saya. Tapi laptop saya itu ada 2, berat sekali. Ya, dia itu mau bantu saya, tapi dia itu nggak mampu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada anak saya yang cowok. Anak saya yang cowok ini udah remaja, ya. Dia itu mampu, tapi waktu di dia nggak mau bantu saya. Tapi untung Tuhan baik. Saya punya anak yang sulung, ya. Dia udah gede, udah SMA, dia mampu, dan dia juga mau nolong saya. Teman-teman, saya yakin kalau kita lihat Tuhan kita, kenapa kita harus yakin sama Tuhan kita? Kenapa kita yakin akan masa depan kita? Karena kita punya Tuhan yang mau dan mampu untuk nolong kita. Kita punya Tuhan yang mampu dan mau nolong kita. Nggak cuma mampu dan mau. Dia adalah Tuhan yang super mau dan super mampu untuk menolong kita. Teman-teman, bapak-bapak semua, saya nggak tahu pergumulan kita hari ini. Ya, apapun pergumulan kita, baik kita sebagai anak muda, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai pengusaha, sebagai profesional, baik kita, dan khususnya kita di FGB MFI, saya mau ajak kita untuk ayo dalam pelayanan kita, dalam hari-hari kita, dalam pekerjaan kita, ayo kita ngandalin Tuhan. Kita sungguh-sungguh komitmen untuk kita pegang Tuhan. Dan saya percaya ketika kita pegang Tuhan, doa-doa kita, pergumulan kita, semua tantangan kita, pasti ada jawaban, ada solusi, karena kita punya Tuhan yang super mampu dan super mau untuk nolong, untuk bantu setiap kita. Itu dari saya, Bapak-bapak, teman-teman semua, thank you banget. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, Brother Erianto Chang. Kiranya Tuhan terus boleh memakai you sebagai alatnya yang luar biasa. Perjalanan masih jauh, tenaga masih penuh. Puji Tuhan. Biarlah kita terus berkomitmen kepada Tuhan dan mengandalkan sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Sekali lagi Tuhan memberkati pelayanan Erianto Chang, khususnya di Young Movement di FGB MFI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Sekarang kita masuk ke dalam kalau ada 1-2 teman-teman yang mau mengadakan pertanyaan kepada Brother Erianto Chang, kita masih ada waktu kira-kira 8 menit, 9 menit. Saya persilakan 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mungkin firman Tuhan atau mungkin bisnis, saya nggak tahu juga. Kalau nggak ada, kita lanjut kepada pengumuman, Bro Adam. Saya tanya, Pak Jeffrey, saya tanya. Silakan, Bro Pak Ayung. Saya tanya. Silakan, Pak Ayung. Lu lebih sayang yang mampu. Lu lebih sayang yang mampu.
tapi nggak mau, atau mau tapi nggak mampu. Yang mana lu sayang? Sayang tiga-tiganya kok Ayung ya kan. Karena Satu tiga-tiganya mau anak ya. nggak mampu, satu mampu tapi nggak mau, satu lagi mau dan mampu. Oke, good. Thank you Ko Ayung. Wah. Ada lagi pertanyaan kedua, silakan. Bro Arto. Pak Arto dari Adelaide, thank you udah join Pak Arto. Kalau nggak ada, saya minta Pak Adam mungkin memberikan kalau ada pengumuman. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Erianto Cheng. Ini benar-benar teaser ya buat kita ya. Sebelum Bro Erianto datang ke sini mau Melbourne, kita udah dikasih semangat nih. Permulaannya aja udah mantap gini. Besok videonya mau kita viralkan nih. Jadi semua semangat ini ada Bro Erianto Kalau suruh mau doa, khotbah di doa, kalau biasanya saya nggak jarang ngomongin begitu banyak ayat, Pak. Mantap, ini benar-benar luar biasa. Ada Ko Ayung ya. mesti pakai ayat, bahaya kalau nggak pakai ayat kalau nggak. Gitu ya. Kalau bercanda lah. Oke, terima kasih. Ditunggu kedatangannya di Sydney, di Melbourne, dan juga di Perth ya. Ke Perth juga, Kak? Saya cuma Sydney sama Melbourne aja. Sydney, Melbourne aja. Nanti Oke. next, saya mau kunjungi Pak Jeffrey nih. Oke, mantap. Nanti kapan-kapan kontak. Oke, ya terima kasih. Benar sampai best friend-nya Pak Wendy. Wendy juga muncul nih. Jarang-jarang. Ipar Bro saya Wendy bukan sering-sering bos. datang, bro. Iya, sorry Pak Adam. Karena biasanya sibuk kalau ini kan online, jadi bisa langsung connect. Iya. Oke. Thank you banget untuk hadir Pak. malam ini ya. Oke, nah doa seperti ini kita adakan tiap hari Kamis malam. Thank you buat RDD yang sangat luar biasa, Bro Jeffrey dan RDD-nya Pak Erwan. Konsisten, never fail, never not turn up, pokoknya always on. Ini yang disebut dengan komitmen. Ya, yang tadi itu. Komitmennya benar-benar. Bukan hanya interest ya, ini komitmen benar-benar. Fully committed. Kalau apa tadi yang Bro Erianto jelaskan tadi itu benar-benar fully committed dan juga mengandalkan Tuhan. Thank you. Jadi untuk reminder sesudah ini at 8:30 kita ada teaching dan training. Jadi teman-teman yang mau ikutan stay aja karena Bro Chris sudah siap untuk teaching dan training. Ini adalah modul nomor 3. Mengingatkan lagi every Monday morning. Kalau yang buat di Australia, next Monday itu public holiday ya. No excuse, bro. No excuse ya. Public holiday ini King's birthday. We still have to meet. Malah mestinya lebih banyak ya, Bro Erwan ya. Ya, mestinya ya. Mestinya double ya. Kita mesti remind everyone King's birthday. Hari Senin kita mesti muncul di doa nasional. Itu aja dari saya. Thank you Bro Jeffrey, Bro Erwan, dan thank you Pak Arianto Chang, and thank you Pak Ayung untuk hadir dan support-nya. Thank you Bro Adam. Thank you Pak Adam, thank you semua. Akhiri fellowship kita pada malam hari ini karena akan disambung nanti TNT. Kami mohon dengan hormat untuk Ko Ayung bisa menutup di dalam doa. Kemudian siapa yang mau ngikut TNT yang tadi diumumkan oleh Bro Adam bisa langsung di tempat yang sama, di Zoom yang sama. Silakan Ko Ayung. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami lagi untuk kami terus mengandalkan Engkau. Untuk sungguh-sungguh Tuhan melekat kepada Engkau, abide in you, Lord. Karena kami tahu kalau kami enggak melekat kepada-Mu Tuhan, kami enggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Benar. Karena daging kami, kemampuan kami lemah, semuanya enggak ada kekuatan Tuhan. Tapi kami bisa dapat sekarang semua ini karena kekuatan datang daripada Tuhan yang memberikan kesehatan, hikmat, kemampuan.
dan kekuatan terutama Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Namu Erianto, biar terus dia boleh bring impact Tuhan di marketplace, bring impact in society, business maupun terutama for young people, Father. Ya, Terima kasih ya Thank you, Bapak, terima kasih. Untuk malam hari ini, biar sebentar kami berpisah satu dengan lain, biar tetap Tuhan damai sejahtera sukacitamu itu terus Amin. menyertai kami. Di dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. amin. Thank you Makasih, Pak Ayu. Thank you, Pak Ayu. Thank you. Makasih Pak Terima Arianto, Arianto. Ceng. We'll see you Pak Sampai Adam. ketemu di Sydney. Pak Erwan, Pak thank you, Wan. Arianto sekali lagi terima kasih. Thank you Pak semuanya. Arto, Pak Thank you Andreas, semua. Bro Thank you. Carlos, Carlos, Bro thank you. Wi, Thank Pak you. Bruno, Pak Arianto, thank you ya. Pak Bro Andreas. Thank you. Bro Chris, thank you semuanya. Thank you. Thank you. Thank you Bro Andi. Erwan. Thank you Pak Andreas Ong. You izin live Thank ya. you Pak Jeffrey. Pak Jeffrey nggak Thank boleh you, thank lari you, ya Pak Bro Jeffrey. Arianto. God bless you. Thank you. Thank you, Thank thank you. you. Thank you semuanya. Thank you. Oke. Thank you, Chris. Thank you. Sekarang Thank you, serahkan saya off dulu kepada ya. Bro Chris, kita mesti ada kasih toilet break ya. 3 Iya, menit ya. Toilet break. 3 menit. 5 menit juga rekamannya nggak aku apa-apa lah. matiin dulu. Rekamannya mati.